Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, NIM 210222219. Baik, saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan atau aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi, batin maupun yang tampak lahir. Ibadah mahdana adalah ibadah yang tidak dapat diwakili oleh orang lain, sedangkan ibadah gairu mahdan adalah ibadah yang dapat diwakili oleh orang lain. Tujuan ibadah: 1. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. 3. Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Mencegah dari kemungkaran, karena saat beribadah tidak mungkin kita maksiat. 5. Sebagai sarana dakwah. Macam-macam ibadah pada Allah diklasifikasikan menjadi beberapa macam ibadah. 1. Berdasarkan pelaksanaannya. Macam-macam ibadah jasmania adalah dan rohania. Jasmani dan rohani, contohnya salat dan puasa. Contoh zakat, macam ibadah jasmania, rohania dan maliyah. Jasmani, rohani dan harta, contohnya ibadah haji. 2. Berdasarkan bentuk dan sifatnya. Macam-macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contoh zikir, doa dan baca Al-Quran. Macam ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan oleh bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Macam ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya salat, puasa, zakat, ibadah haji. Macam ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri dari, contohnya puasa, iktikaf, dan ihram. Macam ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya membebaskan hutang seseorang. Perintah untuk beribadah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berarti, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun manfaat ibadah dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Sebagai kebahagiaan dalam kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. 2. Solusi dalam menghadapi masalah. 3. Sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai bentuk ketaatan. 5. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat salat. A. Syarat wajib salat. Syarat wajib salat. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Suci dan haid dan nifas sampai dakwah Islam kepadanya. B. Syarat sah solat. 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. 2. Suci badan, pakaian dan tempat solat dari najis. 3. Menutup aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, atau aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Berikut rukun solat yang wajib diketahui. Niat solat: berdiri tegak, pandangan, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, tasyahud akhir, salam tertib. Secara umum puasa berarti menahan, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, Aku telah bernasar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maksudnya adalah menahan diri dari berbicara, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbana matahari, dengan disertai niat. Hukum puasa adalah wajib. Harus dilaksanakan jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak mendapat dosa. Tujuan puasa: untuk meraih ketakwaan, untuk menahan diri, sebagai upaya introspeksi diri,
Manfaat puasa bagi fisik: menurunkan berat badan, menurunkan gula darah, mendetoks tubuh, meningkatkan metabolisme. Macam-macam puasa yaitu puasa nasar, puasa kifarat, puasa Ramadan, puasa sunnah. Arti kata haji berasal dari bahasa Arab haja yahujju hujan, yang berarti qasada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam haji yaitu haji tamattu, artinya mendahulukan umrah baru kemudian haji, yaitu seorang berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji. Haji ifrat ini adalah kebalikan dari haji tamattu yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak mewajibkan membayarkan dam. Haji kiran yaitu ibadah umrah dan haji dikerjakan bersama-sama pada musim haji dan diantara keduanya tidak dipisah dengan tahallul, artinya terpadu. Melaksanakan haji sekaligus umrah, yaitu seorang berniat haji dan umrah secara bersama-sama pada bulan haji, dengan kata lain berihram untuk menunaikan haji dan umrah secara bersama-sama. Ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Macam-macam ibadah amaliyah. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat menurut istilah artinya harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hak zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba saya, garim, fisabilillah, ibnu sabil. Infak, kata infak berasal dari kata anfaqo yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu yang kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah menurut bahasa artinya jujur, atau sedekah menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela, semata-mata hanya mengharapkan ridhanya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah yaitu terikat hukum mengingatkannya zakat fardu ain, sedekah sunnah, dan infak fardu kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.